Program hafalan Al-Quran Surah Qaf terdiri dari 4 sesi. Sesi 1 tentang bukti kebangkitan, rahasia hidup setelah mati. Tadabur ayat 1-15 melihat keajaiban langit dan logika kebangkitan. Surah Qaf adalah surah ke-50 yang terdiri dari 45 ayat. Surah ini termasuk golongan Makkiyah. Surah ini adalah pembuka dari kelompok surah Al-Mufassal, surah-surah yang sering dipisahkan oleh basmalah karena pendek atau sedang. Surah Qaf memiliki wibawa yang luar biasa. Rasulullah SAW saking seringnya membaca surah ini saat khutbah Jumat, sampai-sampai para sahabat menghafalnya hanya dari mendengarkan beliau di atas mimbar. Mari kita bedah bagian awal dari surah Qaf yang sangat menggetarkan ini. Qaf wal Qur'anil Majid. Qaf demi Al-Quran yang sangat mulia. Sama seperti alif lam mim, makna huruf Qaf hanya Allah yang tahu pasti. Namun, perhatikan sumpah Allah setelahnya. Al-Qur'anil Majid. Kata Majid berarti mulia, luas, dan penuh kehormatan. Ini adalah penegasan bahwa apa yang tertulis di dalamnya adalah kebenaran mutlak. Bal ajibu an ja'ahum munzirum minhum. Mereka heran karena datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri. Aidza mithna wa kunna turaba, dzalika raj'un ba'id. Apakah apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah, kami akan kembali lagi? Itu adalah pengembalian yang jauh, tidak mungkin. Tema utama surah Qaf dimulai di sini. Hari kebangkitan. Kaum kafir sulit menerima logika bahwa tulang belulang yang sudah jadi tanah bisa hidup lagi. Qad alimna ma tanqusul ardu minhum. Sungguh, kami telah mengetahui apa yang ditelan bumi dari tubuh mereka. Allah menegaskan, jangan khawatir soal atom-atom tubuh yang hancur. Allah punya data induknya, kitabun hafidh, catatan yang memelihara. Tidak ada satu sel pun yang hilang dari pantauan Allah. Hal penting dalam menghafal surah Qaf, irama dan ketegasan. Surah ini punya nada yang sangat serius dan agung. Ayat-ayat awalnya banyak berakhir dengan bunyi id atau ij yang mantap. Sajak Al-Mufassal. Karena ayatnya mulai lebih panjang dari juz 30, pastikan kamu kuat dalam pengaturan nafas. Tanda waqaf. Perhatikan tepat berhenti, karena surah Qaf kaya akan gambaran alam dan dialog yang kuat. Ringkasan kosakata. Al-Majid, yang maha mulia atau terhormat. Munzir, pemberi peringatan, Rasul. Turaba, tanah. Hafidh, yang menjaga atau memelihara dengan sangat detail. Surah Qaf mengajak kita untuk berhenti sejenak dan melihat ke tanah tempat kita berpijak. Allah seolah berkata, jika aku bisa menciptakan langit yang tanpa tiang itu, apakah sulit bagiku untuk menghidupkanmu kembali dari tanah? Siap untuk melanjutkan ke ayat 6 hingga 11, di mana Allah mulai mengajak kita melakukan observasi alam, yaitu langit, bumi, gunung, dan hujan sebagai bukti kekuatannya. Mari kita lanjutkan ke ayat 6-11. Di bagian ini, Allah beralih dari argumen lisan ke argumen visual. Allah seolah-olah mengajak kita mendongak ke langit dan menunduk ke bumi untuk melihat portofolio ciptaannya. Iramanya mulai berubah menjadi lebih deskriptif, namun tetap agung. Arsitektur langit. Ayat 6. Afalam yanzuru ilas sama'i fawqahum kaifa banainaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj. Maka tidakkah mereka memperhatikan langit yang ada di atas mereka? Bagaimana kami membangunnya dan menghiasinya, dan tidak menjumpai retak-retak padanya. Poin tadabur. Allah menantang manusia mencari celah atau kekurangan pada langit.
Kata zayyannaha, kami menghiasinya, merujuk pada bintang-bintang yang memperindah malam. Hamparan bumi dan pasangannya, ayat 7 dan 8. Wal ardo madadnaha, wa alqaina fiha rawasiya, wa ambatna fiha min kulli zaujim bahij. Dan bumi yang kami hamparkan, dan kami pancangkan padanya gunung-gunung, dan kami tumbuhkan di sana segala macam tanaman yang indah dipandang mata. Tabsirotau wa dzikra likulli abdim munib. Untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi setiap hamba yang kembali tunduk kepada Allah. Poin tadabur, gunung disebut rawasiya, pasak yang kokoh. Semua keindahan alam ini bukan sekadar pemandangan, tapi tafsiroh, pembuka mata hati. Siklus kehidupan dari langit, ayat 9-11. Di sini Allah memberikan perumpamaan yang paling logis tentang cara menghidupkan orang mati melalui hujan. Wa nazzalna minas samaa'i ma'am mubarakan. Dan kami turunkan dari langit air yang diberkahi. Rizqan lil ibad wa ahyaina bihi baldatam maita kadzalikal khuruj. Sebagai rezeki bagi hamba-hamba kami, dan kami hidupkan dengan air itu negeri yang mati. Demikianlah terjadinya kebangkitan. Tips menghafal bagian ini. Hubungan ayat. Ingat urutan pengamatan. Langit, ayat 6. Bumi dan gunung, ayat 7. Hujan dan tumbuhan, ayat 9-10. Kesimpulan kebangkitan, akhir ayat 11. Rima, ij. Perhatikan kata-kata akhir. Furuj, retak. Bahij, indah. Khuruj, keluar atau bangkit. Semuanya menggunakan qalqalah jim yang tebal. Kata kunci. Ingat kata munib di ayat 8, yang artinya orang yang selalu kembali atau bertaubat. Ini adalah kunci agar observasi alam kita menjadi ibadah. Ringkasan kosakata. Furuj, retak-retak atau celah. Rawasiya, gunung-gunung yang kokoh. Bahij, indah atau cemerlang atau menyenangkan dipandang. Mubarokah, yang diberkahi. Al-Khuruj, kebangkitan, keluar dari kubur. Refleksi. Ayat 11 ditutup dengan kalimat telak. Kadzalikal khuruj. Allah ingin bilang, kalau kamu lihat tanah kering kerontang bisa tiba-tiba hijau karena hujan, maka begitulah caraku membangkitkanmu nanti. Sederhana, tapi tak terbantahkan. Siap lanjut ke ayat 12-15? Di sana kita akan melihat sejarah umat-umat terdahulu yang juga sempat mendustakan hari kebangkitan ini. Lanjut? Mari kita masuk ke ayat 12-15. Setelah Allah memberikan argumen melalui keajaiban alam, sekarang Allah memberikan argumen melalui sejarah. Allah mengingatkan bahwa kaum-kaum terdahulu yang jauh lebih kuat pun pernah mendustakan hal yang sama, dan mereka semua telah menerima konsekuensinya. Bagian ini sangat penting untuk kelancaran hafalan karena berisi daftar nama kaum dalam ritme yang cepat. Daftar kaum yang mendustakan. Ayat 12-14. Kadzabat qablahum qaumu Nuhim wa ashabur rassi wa Thamud. Sebelum mereka, kaum Nuh, penduduk Ras, dan Samud telah mendustakan rasul-rasul. Wa Adun wa Fir'aunu wa ikhwanu Lut. Dan demikian juga kaum Ad, Fir'aun, dan kaum Lut. Wa ashabul aikati wa qaumu Tubba, kullun kadzabar rusula fahaqqa wa'id. Dan juga penduduk Aika serta kaum Tubba. Semuanya telah mendustakan rasul-rasul, maka berlakulah ancamanku. Tantangan logika penciptaan, ayat 15. Afa'ayina bil khalqil awal, bal hum fi labsim min khalqin jadid. Maka apakah kami letih dengan penciptaan yang pertama? Sama sekali tidak. Bahkan mereka dalam keadaan ragu tentang penciptaan yang baru.
Poin tadabur. Allah bertanya secara retoris, menciptakan manusia dari tiada saja Allah sanggup, penciptaan pertama, apalagi hanya menghidupkan kembali, penciptaan baru. Mana mungkin Allah letih? Tips menghafal bagian ini. Grup nama 332. Hafalkan dengan mengelompokkan nama kaumnya agar tidak tertukar. Grup 1, Nuh, Ras, Thamud. Grup 2, Ad, Fir'aun, Lut, disebut Ikhwan Lut. Grup 3, Aikah, Tubba. Rima akhir. Perhatikan ayat 14 diakhiri dengan wa'id, ancaman, dan ayat 15 dengan jadid, baru. Keduanya menggunakan qalqalah dal. Hati-hati pelafalan. Kata afa'aina di ayat 15 seringkali menantang karena ada 2 huruf ain berturut-turut. Pastikan keduanya terdengar jelas. Ringkasan kosakata. Ashabur Ros, penduduk sumur, kaum terdahulu yang menenggelamkan nabi mereka. Ashabul Aikah, penduduk hutan atau semak belukar, kaum Nabi Syuaib. Tubba, gelaran raja-raja di Yaman. Aina, letih, payah, lelah. Laps, keraguan-raguan, kebingungan. Refleksi. Ayat 15 adalah tamparan bagi logika yang ragu. Jika Allah bisa membuat sesuatu yang sangat kompleks dari nol, kelahiran kita, maka menghidupkan kembali yang sudah ada, kebangkitan, secara teknis jauh lebih mudah bagi Sang Pencipta. Setelah ini, di ayat 16-18, Surah Qaf akan berpindah dari pembahasan sejarah ke pembahasan yang sangat personal. Seberapa dekat Allah dengan kita, dan bagaimana setiap bisikan hati kita dicatat. Lanjut ke ayat 16.